Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya ingin diseminasi hasil pelatihan kemarin matematika gembira. Saya mengambil salah satu modul yaitu berbagi dengan gembira. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Bolehlah berdiri biar semangat. Ayo. Lagunya Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa gitu. 1, 2, 3. Ayo kita belajar materi pecahan. Aku senang belajar materi pecahan. Atas pembilang, bawah penyebut. Ayo semangat dan siap belajar. Atas pembilang, bawah penyebut. La 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 la. Tepuk tangan. Kalau saya tanya sedang apa hari ini, jawabnya bersenang-senang. Gitu ya Bapak Ibu. Sedang apa hari ini? Bersenang-senang. Oke, lanjut bisa. Nah, tujuan modul yang saya ambil ini adalah membangun pemahaman konseptual pecahan setengah dan seperempat, menuntun murid mengenali pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, membangun konsep dengan pengalaman nyata, memberi pengalaman belajar murid, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, mengajak murid beraktivitas dan yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta mendorong guru menggunakan pendekatan alur gembira. Lanjut bisa. Apa sih pentingnya pengalaman konkret? Pentingnya pengalaman konkret yaitu pembelajaran sebaiknya berangkat dari pengalaman yang konkret dengan kehidupan anak-anak, seperti contohnya membagi makanan secara adil, melipat kertas menjadi bagian-bagian yang sama, menyusun potongan puzzle atau benda nyata. Dengan cara ini, anak-anak bisa memahami konsep pecahan melalui pengalaman yang bermakna, bukan hanya sekedar hafalan simbol ataupun angka. Nah, biasanya miskonsepsi pada anak-anak itu adalah murid itu biasanya menganggap dua potongan roti yang berbeda ukuran itu bentuknya tetap sama meskipun telah dibagi dua. Biasanya kan ada potongan yang lebih besar, lebih kecil, seperti itu. Terus juga biasanya murid itu berpikiran seperempat itu lebih besar daripada setengah karena angka di bawahnya itu, angka penyebutnya itu lebih besar angka 4 daripada angka 2. Nah, untuk menghindari miskonsepsi tersebut, maka kita harus menggunakan alur gembira. Alur gembira itu adalah singkatan. Yang pertama adalah gali dan eksplorasi, 2 muat konten, 3 buat aktivitas, 4 ikuti pemikiran murid, 5 rayakan dan akhiri. Nah, gali dan eksplorasi itu mulai dari pengalaman konkret yang nyata. Misalnya kita awal-awal kita menggali seperti kayak misalnya contoh kalau kita sedang membagi bekal nih, ada temennya yang nggak bawa bekal Bu, biasanya kan kita ayo dibagi temennya nih, sini Bu bagikan biar rata kan gitu, biar adil. Terus muat konten, kenalkan konsep dasar pecahan secara sederhana. Buat aktivitas, kita harus melibatkan murid untuk dalam pembelajaran kegiatan dengan benda konkret dan kolaboratif. Terus ikutin pemikiran murid, kita harus memfasilitasi nih diskusi dengan alasan mereka kenapa ini jawabannya seperti ini jawabannya seperti itu. Setelah itu 5 rayakan dan akhiri dengan cara memberi apresiasi ataupun merefleksikan bersama. Nah, pendekatan dalam pembelajaran ini yaitu kita menggunakan pendekatan pembelajaran pendalam yaitu meaningful, mindful, dan joyful. Biar lebih semangat kita tepuk dulu ya. Kalau saya bilang tepuk setengah berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuknya seperempat 4 kali. Kalau utuh tangannya ke atas. Tepuk setengah. Tepuk seperempat. Utuh. Terima kasih. Gali dan eksplorasi. Tahapan
awal eksplorasi, yaitu pentingnya membangun pemahaman konseptual tentang pecahan melalui pengalaman konkret dan relevan. Murid diajak menggali situasi yang nyata yang akrab dalam kehidupannya, lalu mengeksplorasi makna matematis di dalamnya. Seperti membagi bekal, tadi seperti yang sudah saya katakan di awal. Habis itu seperti kita memotong buah, misalnya buah apel kita potong jadi 2, itu adalah potongan setengah, 1/2. Terus yang B, menerjemahkan makna bagian dari keseluruhan ke dalam simbol matematika. Seperti menuliskan 1/2, 1/4. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Nah, kita juga bisa mengaplikasikan dengan makanan khas daerah. Seperti contoh yang pertama adalah, apa ini Bapak Ibu, ayo? Rawon. Tapi kita fokuskan ke telur asin yang dibagi 2. Setelah itu ini apa yuk? Martabak. Betul Bu Sri, martabak yang dipotong menjadi 4 bagian, berarti menjadi 1/4. Setelah itu ini wajib, ya wajib dibagi 4 menjadi 1/4. Lanjut Bu. Nah, ada juga roti bakar. Kita bisa mengeksplorasi kontekstualnya dengan roti bakar, yaitu kita bagi 2 menjadi setengah. Nah, setelah itu kita membuat aktivitas, yaitu menanamkan konsep setengah dan 1/4 melalui kertas origami. Nah, ini kan kalau seperti ini utuh ya, ibu-ibu. Nah, kalau ingin mengajarkan setengah, berarti kita ajarkan nih, ayo ambil kertas origami. Terus kita ajarkan untuk pegang ujungnya sama rata bagiannya. Setelah itu baru digosok bagian tengahnya. Kadang kan anak-anak itu ada yang tidak sama rata ya, Bapak Ibu, berarti itu bukan bagian setengah. Setelah itu kalau mau menjadi bagian 1/4 berarti dilipat lagi menjadi 4. Setelah itu dikasih arsiran atau garis. Nah, seperti ini. Ini jadi menjadi 1/4 bagian. Setelah itu bisa. Nah, saya mau tanya, apakah setiap bagian ini memiliki pecahan yang sama? Memiliki ukuran yang sama dari yang ujung? Apakah ini memiliki pecahan yang sama? Bagian yang sama? Iya Pak, sama. Kalau yang ini? Tidak. Kalau yang ini? Tidak, lebih besar yang bawah. Kalau yang ini? Tidak sama. Tidak sama Bu. Iya. Kalau yang ini pecahan ini adalah bagian 1/4. Apakah 1/4 itu lebih besar? Iya. Apakah lebih besar? Tidak. Kalau yang ini berarti lebih besar, lebih banyak. Kalau yang ini lebih sedikit dan ini lebih banyak. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah menggali, sudah mengeksplorasi, sudah muat konten, sudah buat aktivitas. Sekarang kita dalam tahap terakhir, yaitu rayakan dan akhiri. Contoh bentuk refleksi untuk murid setelah melakukan aktivitas yaitu bagaimana perasaan contohnya kita bisa menanyakan perasaan mereka, bagaimana perasaan kali ini. Kita bisa juga menggunakan emoji-emoji yang kita tampilkan di papan tulis. Anak-anak suruh memilih salah satu emoji tersebut. Terus apakah aktivitas melipat dan mewarnai kertas lipat itu menyulitkan? Terus kita juga bisa memberikan apresiasi dengan cara tepuk tangan, misalnya kita kasih tepuk hebat, tepuk WOW, seperti itu. Ya sudah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu guru untuk meluangkan waktu karena saya mau destinasi tentang matematika gembira.
Apa sih matematika gembira itu? Matematika gembira itu adalah gembiranya sendiri itu adalah singkatan dari G itu adalah gali, E eksplorasi, M muat konten, B buat aktivitas, I ikuti pemikiran murid, R rayakan, dan A itu akhiri. Lanjut Bu Dini. Tapi sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu guru dulu untuk mengenal jingle dari matematika gembira. Kita berdiri dulu ya Bapak Ibu. Oke. Iklan ya. Ya. Matematika gembira, jawabnya mahir numerasi cerdaskan negeri. Nah, matematika gembira, Mahir numerasi cerdaskan negeri. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, pengantar dari matematika gembira adalah matematika memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Matematika tidak hanya digunakan dalam lingkungan akademik, tetapi juga diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, teknologi, sains, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Matematika bukan sekedar konsep-konsep rumus dan angka yang bersifat abstrak, tetapi keterampilan hidup yang esensial di era modern saat ini. Lanjut Bu Dini. Nah, faktanya di lapangan pembelajaran matematika itu dianggap sulit, apalagi di fase A. Terus biasanya murid itu mengalami kecemasan saat menghadapi atau mempelajari matematika. Terus kemampuan guru dalam menyampaikan juga terkadang cenderung konseptual. Ini tadi yang saya maksud dari gembira, yaitu GE, gali dan eksplorasi.
M itu muat konten, B itu buat aktivitas, I ikuti pemikiran murid, dan RA rayakan dan akhiri. Lanjut Budi. Nah, kita ke bab 1, modul 1, yaitu bermain angka dengan gembira. Serunya menjelajahi bilangan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta mampu memiliki kemampuan untuk mencari dan menggunakan konteks lingkungan sekitar. 2. Menanamkan konsep pada materi kesadaran bilangan, operasi bilangan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan secara bermakna, menyenangkan, dan kontekstual kepada muridnya. 3. Memahami cara mengikuti pemikiran murid dalam asesmen materi tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah saat pembelajaran, yaitu kita harus menggali dan mengeksplorasi. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pohon. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak misalnya keluar kelas untuk mengamati pohon. Terus kita ajak anak-anak tersebut untuk menghitung berapa sih batang pohon, ranting pohon yang ada dalam satu pohon tersebut. Misalnya ini, secara alami murid akan dapat mengekspor jumlah ranting pohon dengan menghitung tanpa alat bantu. Dan jadi anak-anak itu dengan melihat aja dia langsung bisa menebak, oh ini ada 5 batang pohon. Subitasinya yaitu kemampuan untuk mengenali benda secara instan. Nah, benda apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Biasanya Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk berantri kan saat selesai atau mengerjakan tugas. Saat mengumpulkan anak-anak diajak berantri, di situ Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk berhitung mulai 1 sampai seterusnya. Juga bisa menggunakan papan absensi anak-anak. Misalnya nomor 1 Akmal, nomor 2 siapa, seperti itu. Bisa menggunakan papan absensi seperti itu. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran matematika secara abstrak, kita harus menggunakan benda-benda konkret untuk menunjang pembelajaran tersebut. Lanjut ke sini. Nah, bisa juga Bapak Ibu menggunakan bungkus-bungkus snack. Misalnya seperti ini, bungkus jajanan. Setelah itu pakai bungkus jajanan dan botol. Misalnya semi konkretnya yaitu 4 makanan dan 3 minuman sehingga menjadi 7. Ada 4 makanan, snack makanan, dan 2 botol minuman. Nah, muat kontennya. Konservasi bilangan. Kotak manakah yang lebih banyak? Menurut Bapak Ibu yang atas apa yang bawah? Kalau dilihat sekilas yang atas apa yang bawah? Kilas yang bawah. Yang bawah. Tapi sebenarnya adalah sama, karena ini hanya tata letaknya saja yang berbeda. Kalau ini sangat terlihat ya Bapak Ibu. 4 dan 3 menjadi 7. Di sini ada 2, ada 3, ada 2 menjadi 7 juga. Lanjut Budi. Lebih banyak 1, 2 atau lebih sedikit 1. Lebih banyak 1 atau lebih sedikit 1. Lebih banyak atau lebih sedikit. 6 sama 7 berarti lebih banyak 7. Perbandingannya adalah 1. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung membuat aktivitas. Misalnya contohnya seperti ini. Amati pohon di depanmu, coba tebak apakah jumlah ranting dari batang utama berjumlah lebih dari 10. Seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa memberikan LKPD kepada anak-anak. Secara berkelompok itu akan lebih seru. Nah, setelah itu ikuti apa aja sih pemikiran murid. Biasanya murid akan bertanya, bagaimana? Murid-murid akan bertanya dan menjawab sesuai pemikiran mereka. Misalnya, Bapak Ibu guru bertanya, bagaimana kamu tahu itu 5? Mereka akan menjawab, karena saya melihatnya langsung seperti tadi. Setelah itu Bapak Ibu harus merayakan dan mengakhiri.
Misalnya Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk melakukan presentasi di depan. Setelah itu Bapak Ibu guru memberikan apresiasi dengan cara tepuk wow, tepuk hebat, atau memberikan pujian terhadap anak-anak. Lanjut Bu Dini. Nah, sekarang bab yang kedua atau modul yang kedua yaitu bermain simbol dan pola. Sama dengan atau simbol keseimbangan. Tujuan pembelajaran adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan konteks lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep aljabar. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu. Tangannya seperti ini, sama dengan. Boleh berdiri biar semangat Bapak Ibu. Sama dengan. 1, 2, 3. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ayo kita lakukan, ayo kita gerakan dengan seimbang, sama dengan. Itu ya Bapak Ibu, ulangi. 1, 2, 3. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ayo kita gerakan, ayo kita gerakan sama dengan seimbang. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Lanjut berdiri. Udah. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menggali dan mengeksplorasi dalam kehidupan sehari-hari simbol sama dengan yang tidak bisa lepas dari kehidupan murid. Baik dalam aktivitas sehari-hari atau dalam aktivitas belajar murid. Salah satunya yaitu kegiatan menimba. Nih Bapak Ibu bisa dengan cara menggunakan hanger dan memakai plastik ya. Bu sebagai contoh ya Bu. Ibu ini Bapak Ibu bisa menggunakan hanger. Setelah itu di sebelah kanannya dikasih kantong, sebelah kirinya dikasih kantong. Misalnya nih, misalnya nih, Bu Yaya boleh dong Bu Yaya lanjut. Nih misalnya Bu Yaya menimbang. Apa yang ingin Bu Yaya timbang? Ini Bu, apa tuh? Dikremes. Dikremesnya 2. Dikremesnya 2. Terus ditimbang sama Ditimbang dengan permen boleh. Berapa itu ya kira-kira? Kita masukkan 5. Belum seimbang Bu. 6, 7, Belum seimbang. 8, 9, 10. Oke, berarti 2 apa Bu? 2 mikromes sama dengan 10 yupi. 10 yupi. Beri dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. wow, Kasih ya. Coba sekarang Pak Bowo yuk, Pak Bowo. Pak Bowo mau menimbang apa ini Pak Bowo? Boleh? Ya. 2 mikromes. Mas, Coba masukin ke situ. 3 top. Nah, berat mana tuh? Ayo, seimbang atau tidak? Seimbang. Seimbang. Berarti apa? Kesimpulannya apa, Bos? 2 gramas Sama dengan 3 astor. Yeay. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Pak Bowo. Lanjut Bu Dini. Nah, Bapak Ibu setelah itu bisa membuat konten yaitu membuat timbangan yang dinyatakan seimbang apabila berat di sisi kiri dan sisi kanannya sama. Misalnya 8 sama dengan 8, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 6 ditambah
8 sama dengan 6 ditambah 2, 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 1. Lanjut Budi. Setelah itu, Bapak Ibu Guru bisa membuat aktivitas misalnya dengan judul yang seru, anak-anak akan lebih tertarik, yaitu timbangan misteri, mencari nilai yang sama. Tujuannya, murid dapat memahami benda tanda sama dengan menyatakan kesetaraan atau keseimbangan nilai, bukan hanya jawaban dari operasi itu. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu setelah itu harus mengikuti pemikiran murid. Misalnya tahap kegiatannya menyusun 2 sisi timbangan agar seimbang. Pasti murid-murid akan berprediksi, murid berpikir bahwa timbangan seimbang jika jumlah benda sama. Misalnya 3 balok di kiri harus sama dengan 3 balok di kanan. Padahal tidak harus seperti itu. Padahal misalnya 3 balok bisa memakai 5 kok atau seperti itu. Lanjut Budi. Setelah itu seperti tadi, Bapak Ibu harus memberikan apresiasi dan kita harus merayakan yang anak sudah lakukan. Misalnya seperti tepuk wow, tepuk hebat, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu berpetualang bersama data. Tujuan modulnya adalah memilih konteks yang relevan untuk pembelajaran analisis data. 2. Mendeskripsikan proses analisis data. 3. Merancang aktivitas numerasi dengan konteks yang telah dipilih. 4. Mengidentifikasi konsepsi dan antisipasi. Biasanya kalau berpetualang bersama data ini biasanya digabungkan dengan KI, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini gali dan eksplorasi, misalnya makanan sehat dan bergizi, buah sayur, makanan tradisional, menu sarapan. Konten numerasinya yaitu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, membandingkan, mengumpulkan dan menyajikan data serta presentasi data. Aktivitasnya bertanya jawab tentang jajanan yang dibeli saat istirahat, mengumpulkan data makanan tradisional seperti itu. Nah, misalnya menanyakan siapa yang suka nasi goreng, atau siapa yang suka nasi ayam, dan siapa yang suka nasi rawon. Nah, di sini saya ada beberapa snack. Bapak Ibu boleh mengambil kesukaan Bapak Ibu guru. Ya. Tugasnya bebas. Yang disuka. Iya, boleh. Terus Oke. Nah, ya. Banyak dulu. Iya. Masya Allah hebat. Coba sekarang angkat siapa yang tadi ngambil Mitra Mas. Ada berapa ya yang suka Mitra Mas? 2. 1, 2, 3. Siapa ya yang suka wafer tadi? Wafer saya. Oh, 1, 2, 3. Siapa yang suka coklatos? Saya. 1, 2. Siapa yang suka Yupi ya? Oke, berarti tadi yang suka wafer ada berapa ya? 2. Wafer 3. Tiga. Yang suka Yupi 1. Yang suka coklatos ada 2. Yang suka Mitra Mas ada 2 ya, Mas. 2. Oke. Ya, 3 orang berdiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa menggunakan makanan ataupun misalnya seperti olahraga yang disukai anak-anak. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus mengumpulkan data, mensuplai anak-anak, mewawancari anak-anak, serta mengobservasi anak-anak. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus membuat menganalisis data seperti ini. Misalnya makanan kesukaan dan banyak muridnya.
Bapak Ibu juga bisa membuat aktivitas yang berkesinambungan dengan 7 KAI seperti ini. Ada misalnya hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Ada bangun pagi, makan sehat seperti itu. Jadi ada berkesinambungan dengan 7 KAI. Nah, kebiasaan pertanyaan Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Kebiasaan hebat apa yang paling sering kamu lakukan? Kebiasaan hebat apa yang menurut kamu paling sulit dilakukan? Kebiasaan apa yang kamu akan lanjutkan untuk minggu depan? Nah, setelah itu Bapak Ibu mengikuti pemikiran murid. Interpretasi data pada piktogram seperti ini. Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan makanan atau jajanan tradisional. Setelah itu Bapak Ibu bisa merayakan dan mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu, pembelajaran pada hari ini atau diseminasi pada hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu guru. Sama-sama. Dah. Nah, ini buat dia ya, karena tadi sudah berani maju ke Terima depan. kasih. Di sini buat Bapak Bowo.